Just balik lagi sama gue di channel Valentin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga Shiba Inu teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya bahas untuk Bitcoin, kemudian ada Solana, sebelumnya ada Chainlink dan Bitcoin juga, Ethereum, Cake, OM, P Network ini udah saya bahas nih. Nah jadi yang nanyain altcoin ini saya bahas beberapa. Dan ya seperti biasa kalian bisa request ya untuk pembahasan altcoin. Dan kita lihat nih BNB lumayan masuk trending juga ya. Kayaknya menarik, mungkin untuk next kita akan update BNB juga sepertinya. Dan ya kalau kita lihat market sekarang atau per hari ini overall Doge masih lumayan ya, mencoba naik. Kemudian Shiba itu naik sekitar 12 sampai 14% nih Shiba. Jadi masih oke, cukup oke bahkan. Dan ya yang lainnya rata-rata sih sekitar 2 sampai 5% ya teman-teman secara overall. Cuman beberapa aja altcoin yang naiknya itu sekitar 8 sampai 15%. Cuman ya secara majority ya 2 sampai 5%-an ya. Oh ini ada yang 22% ini move ya, 23%-an move. Oke. So kalau kita lihat dulu teman-teman ya, untuk ETF flow ini per 25 Maretnya ini udah masih inflow ya, walaupun tidak sebesar pada di 24 Maret, tapi setidaknya ini masih inflow teman-teman. Dan masih ada beberapa news event di minggu ini, jangan lupa. Kemudian untuk liquidation heatmap per 3 hariannya ini tebal ya, di range atas di 88.800 sampai 89.300 dolar. Ini adanya area yang tebal di bagian atas. Sedangkan yang di bawah itu ada di sekitar 86.200-an, 85.800 dan di 85.500-an dolar. Jadi di range atas bawah itu teman-teman bisa pantau gitu ya. Jadi bisa aja divisit untuk sekedar grab likuiditas setidaknya di minggu ini ya, sebelum memasuki bulan yang baru di minggu depan. Nah kita first of all kita akan bahas dulu untuk dari segi Bitcoin dominance saja sekilas, karena terakhir pembahasan memang dia udah break, adanya bullish engulfing, tapi 1-2 red candle teman-teman ya. Di sini udah turun dan ya so far sih dia tes nih di box kuning pertama yang kemarin juga sudah saya mention. Jadi kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jamnya ya, jadi dia ini udah break. Posisinya dia drop, testing di box kuning nih, tuh bikin tail candle, kemudian adanya mantul tapi reject lagi. Nah ini yang mengakibatkan altcoinnya kembali lebih sedikit hijau saat ini gitu. Jadi ya expect dari sini dia masih tes balik lah ya, di sekitar 61,37% ini. Baru nanti kita lihat apakah di situ dia akhirnya benar-benar mampu untuk lanjut penguatan gitu ya, atau akhirnya dia bablas ya untuk ngejar 61,2%, dimana ini adalah SNR sebelumnya nih. Ini coba saya tandain dengan box warna hijau deh teman-teman. Nah tuh ya, jadi overall masih sama, tinggal kita menunggu sekali lagi dari reaksinya. Tapi yang menjadi concern adalah sebelumnya di sini dia udah men-take ya, ini kan high point sebelumnya, ini juga high point sebelumnya, ini udah mampu di take out. Jatuhnya di sini retracement, tapi ya retracementnya cukup dalam teman-teman. Makanya ini kita bisa bilang adanya order block atau lowest internalnya yang wajib kita perhatikan. Kalau dia breakdown dari situ ya udah, ini adanya angin segar setidaknya untuk Bitcoin dominance melanjutkan penurunannya nih, ngejar box hijau. By the time itu terjadi, maka altcoin mungkin akan dikasih napas lagi sekitar 5 sampai 10%, tergantung altcoinnya juga. Tapi overall itu yang bisa saya sampaikan dari segi Bitcoin dominance. Nah minimal kalau misalkan dari segi Bitcoinnya ini kita lihat secara daily masih mencoba untuk run up ya. Dan so far sih kalau misalkan kita lihat dari trendline resisten ini sebenarnya nih tuh ya, kita lihat dari Bitstamp ya, sebenarnya ini udah terlihat breakout teman-teman tuh ya, udah terlihat breakout tuh, walaupun belum signifikan breakoutnya gitu ya. Jadi once dia breakout seperti ini ya ekspektasi masih sama ya, setidaknya dia run up dulu nih, mungkin ngetes sekitar 91-92 ribuan dolar before mungkin adanya rejection atau retracement teman-teman. Balik lagi nanti retest di sekitar 86-87 ribu dolar. Itu menurut saya masih possible untuk saat ini ya. Saya pribadi mengharapkan ya Bitcoin masih di sini-sini aja, dengan expect ya Bitcoin dominance dia masih turun, jadi membuat atau memberikan ruang lebih lagi lah untuk altcoinnya bisa dikasih napas. Itu dulu aja sih. Cuman untuk view Bitcoin masih possible naik gak? Masih. Cuman ya teman-teman pantau aja beberapa area target terdekat seperti 90 ribu ya, 89-90 itu kan angka psikologis. Kemudian tadi kita lihat dari segi liquidation heatmap itu tebal di area situ. Kemudian nextnya lagi baru area 92 ribuan dolar. Itu dulu aja untuk secara daily gitu ya. Secara overall itu belum adanya istilahnya apa ya, perubahan yang signifikan. Karena ya kalau kita lihat pun di sini penguatannya pun masih terbatas tuh ya di dalam channel teman-teman.
Ya jadi penguatannya pun masih terbatas, belum ada yang bisa banyak kita omongin gitu, kecuali memang dia break dengan impulsif, bikin bull candle cukup pekat gitu ya, di follow up dengan retracement yang korektif. Ya selama itu belum terjadi, ya udah mungkin kita bisa expect penguatannya pun juga terbatas. Nah di waktu penguatan yang terbatas pada Bitcoin itu adanya chance atau kesempatan sebenarnya, dengan harapan Bitcoin bisa drop, altcoin itu lebih mendapatkan money flow gitu. Mungkin buat teman-teman ataupun orang-orang di luar sana lah mencoba untuk trade ke alternatif gitu teman-teman, alternatif koin atau altcoin gitu ya. Kita lihat secara time frame hourly-nya di 4 jam ya. So far sih ini adalah yang kemarin saya sampaikan ya. Ini garis kuning ini adalah low-nya dan garis orange ini adalah high-nya. Jadi kita bisa lihat ya, ini low, ini high, higher low, ini higher low, higher high, higher low, higher high, ini higher low, higher high teman-teman ya. Jadi so far memang strukturnya ini masih bullish secara time frame 4 jam hourly-nya. Maka expect di sini adalah higher low-nya, maka ya setidaknya ya Bitcoin ini masih adanya peluang masih adanya peluang untuk dia create yang namanya higher high baru ya, estimasinya di antara range ini ya, di sini ya, karena dia korektif mungkin kita nggak bisa expect dia naik terlalu kenceng gitu ya, dimana ini adalah area tahanan sebelumnya nih, tuh dua area ini. Jadi kalau misalkan kita ambil secara zonasi ya di level 91.100 sampai 92.800-an dolar, dimana ini adalah high point sebelum dia kena reject beberapa kali nih, sebelum dia turun lagi ke lowestnya di 76.500-an dolar gitu ya. Jadi ini yang bisa diperhatikan sekali lagi untuk yang nanyain Bitcoin kemana nextnya, peluangnya kemana ya, di sekitar area itu teman-teman ya, yang nanyain Bitcoin. Maka ini garis orange-nya coba saya tandain di sekitar area ini, karena ya terakhir kali pun dia mampu survive ya, testing terhadap EMA21, golden ratio 0,5 ya, maka kita bisa lihat nanti di follow up, semoga mampu di follow up dengan baik ya sama si Bitcoin, at least di minggu ini dulu deh ya. Kita nggak muluk-muluk untuk ngomongin minggu depan, 2 minggu lagi, tapi ini dulu aja yang kita lihat. Dia break dari sini akan OTW sini ya, berarti kan dia bikin another higher high. Nanti kita lihat untuk lower high-nya seperti apa, tapi ya selama struktur ini bullish ya udah, tren cukup positif secara short term akan kita dapatkan. Shiba gimana? Nah Shiba ini juga kita lihat ya, Doge naik, Shiba juga naik, dan ya karena Shiba itu market cap lebih kecil daripada Doge ya sangat wajar ketika memang Shiba bisa mengalami kenaikan atau rebound yang lebih signifikan. Dan jangan lupa di sini adanya trendline resistance kerama 1 2 3 kali kena touch, dia berkali-kali setiap kali testing di sini kena reject strong. Bahkan terakhir kali itu membawa Shiba untuk testing ke lowest price-nya di sekitar 0,0012 dolar teman-teman. Dimana ini adalah SNR sebelumnya pada pergerakan waktu dia di bearish maupun waktu retracement di Q2 Q3 2024 teman-teman ya. Nah sekarang by the time ini terjadi, kita bisa perhatikan untuk Shiba. Yang pertama diperhatikan adalah ini masih sama tuh coret-coretannya ya. Di sini dia men-take out ya dari lowest atau wick yang tercipta pada 3 Februari 2025. Dia bikin tail candle tuh. Kita bisa lihat. Ya, dia bikin tail candle berarti apa, Bro? Berarti di sini adanya liquidation grab. Bikin tail candle cukup panjang di bawah, akhirnya dia perlahan rebound dan testing beberapa area supply yang waktu itu saya tanda ini. Ini ada area pertama, box merah nih, box merah pertama, dan lalu ini box merah kedua. Akhirnya dua-duanya mampu di take out, walaupun sebelumnya ini sempat adanya rejection, dia retracement ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini secara daily-nya, kita bisa lihat bikin tail candle, reject, yaitu sebagai part of correction atau retracement aja. Kita ambil Fibo juga, nah pas dari retracement di 0,5, 0,3 di sekitar 0,01233 dolar tuh ya. Jadi jatuhnya sebentar ya, jatuhnya dia testing ya, retest untuk bam lanjut naik tuh teman-teman. Dan sekarang posisinya untuk Shiba ya, ini kan area ini coba saya adjust biar lebih rapi. Kemudian dia lagi testing nih di area supply teman-teman. Nah tuh baru adanya sedikit rejection nih ya sama Shiba. By the way ini secara daily loh, kenceng banget nih naiknya ya. Ini satu candlestick aja, sebentar coba cek, satu candlestick aja itu sekitar 11%-an loh teman-teman, satu candlestick daily-nya ya, cukup strong. Tinggal kita lihat apakah dari area sini mampu di break atau enggak. Kalau mampu di break ya next target yang kuat menurut saya di sini dulu teman-teman ya, di sini dulu aja 0,01596, kemudian baru nextnya di sini. Nah area next area target supply itu di sekitar range, sebentar ya, ini coba saya adjust dulu. Oke, 0,0165 sampai 17277 dolar. Ini merupakan next targetnya Shiba kalau memang beberapa target terdekatnya itu udah mampu di take out sama Shiba secara daily
Ya jadi at least kalaupun memang di minggu ini gitu ya market dikasih hijau, ya expect dia testing di antara dua area ini masih possible gitu untuk Shiba. Bukan berarti saya suruh kalian masuk sekarang ya, tapi untuk teman-teman mungkin yang udah buyback di bawah waktu dia, bahkan waktu dia retracement, atau mungkin di sini waktu dia break di lower time frame kalian mencoba masuk, ya nggak ada salahnya untuk cicil jual. Ya ini di area sekarang pun cicil jual boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Mungkin kalian kurangin posisi. Ya kalau misalkan masih naik lagi ya udah tinggal lanjut cicil jual. Itu secara daily cukup oke sebenarnya. Meanwhile kalau secara time frame 4 jamnya ya. Secara time frame 4 jam di sini kita walaupun kita udah lihat ya, di sini kan ada area supply ya. Kemudian kita boleh tambahkan juga nih sebuah trendline resistance. Jadi overall kebanyakan altcoin itu bergerak di dalam sebuah triangle pattern dan udah mampu di break. Cuman untuk Shiba salah satu yang breaknya itu impulsif teman-teman ya. Dan ya expect waktu dia turun pun nggak terlalu signifikan ya, turunnya itu jebret dalam gitu ya. Mungkin di sini dia mampu break dulu, baru mungkin adanya retracement kayak gini untuk dia follow up bisa ngejar area lebih atas, itu lebih bagus lagi, lebih oke lagi untuk Shiba gitu ya. Itu dulu yang perlu diperhatikan untuk Shiba posisi saat ini secara 4 jam, soalnya ya ini baru bikin tiang gitu loh ya. Mau masuk pun ya hitungannya masuk di pucuk kalau sekarang ya. Mungkin teman-teman bisa lebih bersabar, mungkin nunggu dia break dulu another high level, waktu retracement bisa dimanfaatkan, ataupun dari area sini dia ketika dia retest ya nanti bisa dipantau ya untuk areanya. Nah kalau kita berbicara untuk secara internal ini, bahkan di 1 jamnya ini kan di bawah ini ada order block ya di 0,0134 dolarnya nih. Kita ambil aja di area range bawah ini sampai range atas, walaupun ini belum confirm ya untuk atasnya, mungkin dia masih bisa laju atau gimana, tapi secara short termnya kita bisa perhatikan di range 0,0143 sampai 1459 dolar. Itu dulu aja secara short term gitu ya. Kalau memang dia turun perlahan ke level area tersebut, lihat dulu reaksinya. Tapi kalau misalkan dia masih lanjut naik ya at least teman-teman menunggu sampai ini terjadi. Nah ya, jadi mungkin itu menjadi beberapa hal yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk yang nanyain Shiba gimana. Jadi ya saya pribadi memproyeksikan area-area target terdekat dulu deh yang masih possible untuk digapai sama Shiba. Kita nggak ngomongin untuk new ATH atau gimana, masih jauh lah ya. Kita ngomongin yang deket-deket dulu aja, karena ya baru mendapatkan reaksi lumayan saat ini setelah dia udah turun dalam dan bahkan lewatin dari week sebelumnya pada 3 Februari loh ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk Shiba, Bitcoin ya. Hopefully market khususnya altcoin masih dikasih lebih hijau lagi at least di minggu ini. Dan ya sampai jumpa untuk next video, some profit.